Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua, kita pada hari ini bisa dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai macam kenikmatan, ya, utamanya nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat dan kenikmatan lain yang tidak mungkin kita menghitungnya satu persatu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini antum sudah menginjakan kaki di level atau di jenjang SMP, ya, dan alhamdulillah antum sudah masuk ke SMP IT Insan Taman Wiliang. Selamat datang di sekolah kami. Perkenalkan, nama Bapak Yoga Suara. Bapak diamanahkan sebagai guru atau pengajar mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulas terkait dengan bab pertama yang akan kita pelajari di semester pertama ini, ya. Ini adalah isi ataupun materi terkait dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di semester 1 untuk bab 1 kelas 7, ya. Anak-anak semua, untuk mapel PKN di bab atau di semester pertama ini akan kita ulas 3 bab. Jadi di semester pertama ada 3 bab, nanti di semester 2 juga akan ada 3 bab. Adapun untuk bab pertama, yaitu temanya atau judulnya adalah Proses Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara. Kemudian bab kedua yaitu Norma dalam Mewujudkan Keadilan. Adapun bab 3 yaitu Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, inilah 3 bab yang nanti akan antum pelajari di semester pertama di tahun ajaran baru ini, ya. Karenanya nanti kalau antum misalnya sudah ada buku paketnya atau LKS-nya, antum bisa mulai baca-baca nih di bab pertama, 2 ataupun ketiga di semester 1 ini, ya. Jadi tidak harus menunggu dari gurunya, tapi antum sudah mulai banyak membaca terkait dengan judul-judul atau tema yang ada di masing-masing bab ini, ya. Sehingga nanti antum sudah tahu lebih dahulu judulnya apa, temanya apa, gambaran pelajarannya seperti apa, ya. Itu nanti akan memudahkan antum dalam belajar. Ya, ini adalah 3 bab yang nanti akan antum pelajari di semester pertama ini. Bab pertama, Proses Perumusan dan Penetapan Dasar Negara. Dasar negara kita apa? Ya, Pancasila, ya. Ini ada lambang negara kita, yaitu burung Garuda Pancasila yang melambangkan dasar negara kita. Dalam lambang negara ini ada beberapa macam simbol sila-sila dari Pancasila, ya. Sila pertama sampai dengan kelima, beserta simbol gambar dari setiap sila itu. Juga akan ada atau kita temui dalam lambang negara ini adalah semboyan negara kita, yaitu kalimat Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, ini yang akan kita bahas di bab pertama, ya, terkait dengan perumusan dan penetapan dasar negara. Kenapa sih harus ada perumusan dan penetapan dasar negara? Dasar negara itu apa? Dasar negara itu adalah sebagai asas atau pondasi atau alas, ya, yang dijadikan sebagai dasar untuk penyelenggaraan suatu negara, suatu pemerintahan, ya. Sehingga asas ataupun pondasi ini harus berdiri. Ibarat sebuah rumah, pondasinya itu harus dibuat dulu, ya, sebelum kita membuat sebuah rumah. Kalau tidak ada pondasi, maka niscaya rumah itu akan mudah ambruk, mudah roboh, mudah hancur, ya.
Demikian juga dengan suatu negara, ketika asasnya tidak ada atau dasar negaranya tidak ada, maka negara itu akan mudah didikte oleh negara lain, akan mudah diporak-porandakan oleh negara lain, akan mudah diombang-ambing, akan mudah dijatuhkan oleh negara lain. Karenanya diperlukan suatu adanya dasar negara, ya, fondasi negara, asas dari suatu negara. Anak-anak semua, coba antum perhatikan gambar ini, ya. Antum melihat keakraban di antara siswa SMP IT Insan Tama Lewiliang. Gambar ini menunjukkan adanya nilai persatuan, ya, pada sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia kalau sila ketiga. Nah, berbicara tentang Pancasila, sebenarnya bagaimana proses perumusan dan penetapan dasar negara Pancasila. Di bab inilah nanti kita akan melihat atau membahas terkait dengan munculnya Pancasila itu bagaimana latar belakangnya, kronologisnya seperti apa, sehingga Pancasila ini dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Ya, ini contoh terkait dengan salah satu sila dari Pancasila, adanya rasa persatuan di antara teman-teman siswa SMP IT Insan Tama Lewiliang, ya, itu ditandai dengan adanya rasa keakraban satu dengan lainnya. Ya, ini menunjukkan gambaran persatuan di antara mereka, ya. Nanti ada kaitannya dengan sila persatuan Indonesia pada sila ketiga dari Pancasila. Tujuan pembelajaran. Anak-anak semua, ini adalah beberapa tujuan pembelajaran untuk bab pertama ini. 1. Setelah mengidentifikasi gambar tokoh yang mengusulkan rancangan dasar negara, peserta didik mampu menyebutkan rancangan usulan dari setiap tokoh dengan tepat. Ya, jadi akan ada tokoh-tokoh yang memberikan pendapat tentang rumusan dasar negara. Nah, nanti antum diharapkan bisa menyebutkannya dengan baik dan benar, dengan tepat, ya. Kemudian, melalui kegiatan diskusi tentang rancangan dasar negara, peserta didik mampu menyampaikan pendapat tentang rancangan dasar negara yang dikemukakan para tokoh nasional dengan cermat. Tujuan berikutnya, setelah membaca teks tentang proses penetapan dasar negara, peserta didik mampu menyampaikan alur latar belakang penetapan dasar negara dengan baik. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi tentang nilai-nilai Pancasila, peserta didik mampu mengaplikasikan atau menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Tujuan kelima, setelah mempelajari sikap para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara, peserta didik mampu membiasakan sikap tanggung jawab, pantang menyerah, patriotis, musyawarah dalam kehidupan sehari-hari dengan sungguh-sungguh, ya. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Mudah-mudahan nanti bisa antum capai ke depannya. Di bab pertama ini akan ada 4 subbab atau 4 subtema. Subtema pertama yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Subtema kedua atau yang B yaitu proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Subtema ketiga yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Subtema keempat yaitu meneladani semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara. Jadi akan ada 4 subtema atau 4 subbab, ya, di bab pertama ini. A. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Indonesia ini terbentuk
melalui peristiwa sejarah yang sangat panjang ya, dimulai dari era kerajaan-kerajaan yang ada di pulau-pulau yang ada di Indonesia, kemudian masuknya penjajah ke Indonesia yaitu dalam masa penjajahan, kemudian juga masa setelah penjajahan yaitu masa kemerdekaan. Nah, dalam masa penjajahan tersebut yang beralih ke masa kemerdekaan akan ada beberapa proses, diantaranya adalah proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini ya. Ketika Jepang mengalami kekalahan dalam perang dunia melawan sekutu, maka ini berpengaruh juga terhadap negara-negara yang dijajah oleh Jepang, termasuk diantaranya adalah Indonesia. Melihat keadaan Jepang yang sedang kolaps, maka kemudian tokoh-tokoh Indonesia membentuk yang namanya BPUPKI. BPUPKI ini kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI didirikan pada tanggal 1 Maret 1945 ya. Didirikan pada tanggal sekian oleh pemerintah Jepang ya. Maka kemudian BPUPKI ini juga diistilahkan atau dinamakan dalam bahasa Jepang yaitu Dokuritsu Junbi Chosakai. Nah, keanggotaan BPUPKI ini ternyata banyak ya teman-teman semua ya, anak-anak semua ya. Ada sekitar 67 orang yang masuk dalam keanggotaan BPUPKI. Kemudian ketua dari BPUPKI ini adalah Rajiman Wedio Diningrat, orang Indonesia asli ya. Kemudian wakil ketuanya yang pertama ada Ichibangase Yoshio dan RP Suroso. Nah, Ichibangase Yoshio ini adalah orang Jepang ya, orang Jepang yang dititipkan oleh penjajah Jepang ke dalam badan ini, ke dalam BPUPKI ini ya, untuk melihat, untuk memata-matai, untuk melaporkan kegiatan apa sih yang dilakukan oleh BPUPKI oleh orang-orang Indonesia aslinya. Jadi mereka menitipkan satu orang atau beberapa orang Jepang ke dalam BPUPKI. Tujuannya untuk menginformasikan kepada pemerintah Jepang gerak dari BPUPKI ini mau gimana, mau ke arah mana, dan apa saja yang dirundingkan di sana. Ini adalah ketuanya dan juga wakil ketuanya ya. Kemudian BPUPKI ini yang terdiri dari 67 anggota tadi mengadakan sidang. Nah, sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Nah, dalam sidang pertama ini yang dibahas adalah tentang perumusan dasar negara Indonesia. Meskipun pada saat sidang pertama itu belum mencapai kesepakatan. Nah, dalam sidang pertama ini itu muncul beberapa pendapat ya, yang nanti akan kita lihat dari tokoh-tokoh Indonesia. Karena belum mencapai kata kesepakatan dalam sidang tersebut, maka akhirnya dibentuklah Panitia 9. Ya, panitia yang beranggotakan 9 orang sesuai dengan namanya. Ini panitia kecil ya berarti. Nanti kita akan lihat lebih jauh seperti apa Panitia 9 ini. Siapa saja tokoh anggota Panitia 9? Sesuai dengan namanya, sebetulnya panitia ini ada 9 orang ya. Yang pertama diketuai oleh Insinyur Soekarno, kemudian terdiri dari anggota-anggotanya, yaitu Muhammad Hatta, Agus Salim, Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, dan lain-lain. Jadi tugas dari Panitia 9 ini adalah menyusun rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Rancangan Undang-Undang Dasar yang sudah jadi kemudian nanti oleh Muhammad Yamin akan diberi nama sebagai Piagam Jakarta ya. Jadi nanti Piagam Jakarta ini sejarahnya seperti itu. Nah, anak-anak semua, setelah terbentuknya BPUPKI di awal, kemudian mengadakan sidang pertama yang merumuskan dasar negara ya, rumusan dasar negara itu poin-poinnya apa saja.
Kemudian nanti akan muncul tokoh-tokoh pendiri negara yang mengusulkan rumusan dasar negara seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Kemudian karena dalam sidang BPUPKI yang pertama belum mencapai kata kesepakatan, maka dibentuklah kemudian panitia 9 tadi ya. Yang dari panitia 9 ini kemudian muncullah rumusan dasar negara. Salah satu kalimat atau salah satu poin pertama dari rumusan dasar negara hasil dari panitia 9 ini atau disebut juga Piagam Jakarta, yaitu berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, kemudian pada sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, maka salah satu tokoh dari Indonesia Timur, ya, dari Indonesia Timur, namanya Johannes Latuharhari, ya, menemui Muhammad Hatta dan menyampaikan pendapatnya atau menyampaikan aspirasinya agar poin pertama atau 7 kata di poin pertama Piagam Jakarta ini dihapus, ya. Jadi kalimat pertamanya di poin pertama Piagam Jakarta yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu menurut Johannes Latuharhari dari Indonesia Timur, ya, yang non-muslim, itu menyatakan agar poin pertama ini dihapus saja atau kalimatnya dirubah. Kemudian karena pertimbangan untuk menjaga persatuan dan kesatuan, maka tokoh-tokoh Indonesia termasuk diantaranya Muhammad Hatta akhirnya merevisi atau meralat atau mengubah kalimat yang sebelumnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana yang kita kenal sekarang di sila pertama Pancasila. Jadi munculnya sila pertama ini ternyata ada sejarahnya, ya, karena adanya permintaan ataupun dorongan dari orang-orang di Indonesia Timur lewat perwakilannya tadi untuk mengubah poin pertama dari Piagam Jakarta itu agar bisa menampung aspirasi dari orang-orang Indonesia Timur, ya. Itu latar belakangnya. Maka kemudian poin pertamanya berubahlah menjadi ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana yang kita kenal sekarang pada sila pertama Pancasila. Anak-anak semua, dalam sidang pertama BPUPKI, kalau antum baca dan pelajari, ternyata ada tiga tokoh nasional, ya, atau pendiri negara yang merumuskan dasar negara. Jadi ada 3 tokoh yang merumuskan dasar negara. Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin pada sidang tanggal 29 Mei 1945. Mr. Muhammad Yamin mengusulkan rumusan dasar negara terdiri dari 5 poin, ya. Poin pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Inilah rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Mr. Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945 pada sidang BPUPKI yang pertama. Ya, jadi dalam sidang BPUPKI yang pertama, Muhammad Yamin mengusulkan rumusan dasar negara yang terdiri dari 5 poin ini. Kemudian ada juga rumusan dasar negara lain yang diusulkan oleh Profesor Dr. Supomo, tanggal 31 Mei 1945, masih dalam sidang pertama BPUPKI. Supomo mengusulkan 5 poin juga, tapi ada perbedaan. Yang pertama, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Ini adalah 5 poin usulan dari Dr. Supomo dalam sidang pertama BPUPKI. Namun, kemudian dalam sidang pertama BPUPKI juga ternyata ada usulan lain dari Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno mengusulkan rumusan dasar negara, tepatnya di tanggal 1 Juni 1945. Usulan Insinyur Soekarno yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia atau nasionalisme,
Yang kedua, internasionalisme atau pri-kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Ini adalah 5 poin usulan rumusan dasar negara dari Insinyur Soekarno pada saat sidang BPUPKI yang pertama. Jadi kesimpulannya adalah pada saat sidang BPUPKI yang pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 itu ada 3 tokoh yang memberikan usulan rumusan dasar negara dari Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Kemudian Insinyur Soekarno mengusulkan juga agar rumusan dasar negara tersebut diberi nama Pancasila, ya, diberi nama Pancasila. Jadi Insinyur Soekarno sebetulnya yang memberikan usulan tentang nama Pancasila ini. Dan Insinyur Soekarno mengatakan bahwa nama Pancasila ini merupakan saran dari salah seorang ahli bahasa. Namun beliau tidak menyebutkan nama ahli bahasa tersebut, ya. Jadi pada saat Insinyur Soekarno mengusulkan agar rumusan dasar negara nanti yang akan disepakati adalah Pancasila, maka seluruh anggota sidang pada saat itu mensepakati bahwa nanti rumusan dasar negaranya kita namakan Pancasila saja, ya. Itu latar belakangnya. Anak-anak semua, itu tadi adalah subtema yang A, ya. Nah, sekarang kita masuk ke subtema yang B, yaitu proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini adalah sedikit kesimpulannya nih. Jadi, gambar atau bagan ini merupakan alur kesimpulan dari proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, pada saat BPUPKI mengadakan sidang, ya, kemudian berhasil merumuskan dasar negara yang dinamakan Pancasila atas usulan Insinyur Soekarno itu, ya. Di sidang BPUPKI ini ada 3 tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara. Nah, kemudian di sidang BPUPKI ini berhasil merumuskan dasar-dasar negara itu apa saja, ya, yang terdiri dari 5 poin tadi. Kemudian setelah BPUPKI ini habis masa kerjanya, masa jabatannya, maka kemudian dibentuklah PPKI. PPKI kepanjangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ya. Jadi tugasnya melanjutkan badan BPUPKI tadi, ya. Nah, tugas utama PPKI adalah tentu saja mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal apa saja, berkas-berkas apa saja, dokumen apa saja yang harus disiapkan oleh panitia ini, PPKI ini, untuk menyambut kemerdekaan Indonesia. Kemudian setelah disiapkan berbagai macam halnya oleh PPKI, maka kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamirkan, ya, kemerdekaan Indonesia, atau dinyatakan, diumumkan bahwa Indonesia telah merdeka dari cengkraman penjajah saat itu, ya, Jepang. Tanggal 17 ini kemudian kita peringati juga sebagai hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, ya, sebagai hari libur nasional, ya. Antum juga sudah tahu, ya. Kemudian setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, maka sehari setelahnya PPKI mengadakan sidang di tanggal 18 Agustus 1945 untuk menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi ketika dasar negaranya sudah dibentuk, sudah diwujudkan, maka kemudian PPKI membentuk atau mengesahkan undang-undang dasarnya, ya. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal Pancasila sebagai dasar negara, karena Pancasila termuat dalam alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama,
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, kedudukannya adalah untuk mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Kemudian kedudukan yang berikutnya yaitu mengandung norma atau aturan atau undang-undang yang mengharuskan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Kemudian kedudukan yang terakhir sebagai sumber semangat bagi penyelenggara negara dan para pelaksana pemerintahan. Inilah 5 kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Tiga, dasar hukum Pancasila sebagai dasar negara. Jadi landasan hukumnya Pancasila itu apa sih sebagai dasar negara? Yang pertama, dasar hukum Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nanti antum bisa cek di pembukaan UUD 45 ada tidak proses yang menyatakan bahwa Pancasila ini sebagai dasar negara. Kemudian dalam naskah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, ya ini ada di sana juga yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kemudian tercantum juga dalam ketetapan MPRS nomor 20 MPRS tahun 1966 tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia. Kemudian dasar hukum Pancasila tercantum juga dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Juga tercantum dalam ketetapan MPR nomor 18 ya. Nomor 18 MPRS tahun 98 maaf, tentang pencabutan ketetapan MPR RI nomor 2 MPR tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila Eka Prasetya Mancakarsa. Inilah 5 dasar hukum Pancasila sebagai dasar negara. Jadi kalau ada pertanyaan, sebutkan dasar hukum Pancasila dikatakan sebagai dasar negara, antum bisa menjawab ini, kelima hal ini. Pembukaan UUD 45, Dekret Presiden 5 Juli 1999, MPRS nomor sekian tahun sekian, Instruksi Presiden nomor sekian tahun sekian, dan ketetapan MPR nomor sekian tahun sekian. Ini adalah dasar hukum Pancasila sebagai dasar negara. Sehingga Pancasila ini dikatakan sebagai sesuatu yang sah untuk diterapkan gitu ya. Intinya seperti itu. C. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Ini adalah subbab yang ketiga atau subtema ketiga, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam Pancasila yang dikatakan sebagai dasar negara Indonesia? Tentu saja sesuai dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila ya. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ini nilai spiritualitas ya, atau nilai rohani. Kemudian yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak semua, ini adalah subtema yang keempat atau subtema D atau subbab D, yaitu meneladani semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara. Semangat pendiri negara itu apa saja sih? Nah, ini adalah beberapa di antaranya ya. Yang pertama, sikap patriotis, kemudian mengutamakan persatuan, kemudian musyawarah, kemudian pantang menyerah, kemudian tanggung jawab. Ini adalah contoh-contohnya ya, sebagian contoh-contohnya.
sikap-sikap inilah yang dapat kita contoh, kita teladani dalam keseharian kita di tengah-tengah keluarga, masyarakat gitu ya, atau di lingkungan sekolah. Jadi mengedepankan sikap-sikap yang telah dilakukan oleh para pendiri negara ya, sewaktu mereka merumuskan dan menetapkan dasar negara. Jadi ada sikap patriotis, persatuan, musyawarah, pantang menyerah, tanggung jawab, atau nanti komitmen yang kuat ya, dan lain-lain. Ini adalah beberapa contoh sikap yang dilakukan oleh para pendiri negara dan bisa kita contoh atau kita teladani ya. Anak-anak semua, itulah tadi bab pertama ya dari subtema A, B, C, dan D. Sudah kita bahas sekilas. Nah, mudah-mudahan antum mengerti dan paham ya. Kemudian sekarang kita coba mengadakan kuis. Ada 5 pertanyaan ya. Nanti antum bisa menjawabnya pada buku catatan ya. Kemudian dikirimkan ke Bapak melalui WhatsApp. Tentunya dengan sebelumnya difoto dulu jawabannya, kemudian dikirimkan ke Bapak. Nah, ada 5 pertanyaan dalam kuis pada pertemuan kali ini. Yang pertama, pertanyaannya adalah sebutkan 3 tokoh yang memberikan pendapat tentang rumusan dasar negara. Pertanyaan kedua, siapakah nama ketua BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tadi? Siapa nama ketua BPUPKI? Kemudian yang ketiga, sebutkan contoh 2 nama anggota Panitia 9, ya, panitia kecil tadi yang merumuskan dasar negara. Siapa nama anggotanya? 2 contoh saja dituliskan. Kemudian yang keempat, apa kepanjangan dari PPKI? Sebelumnya ada BPUPKI, kemudian BPUPKI habis masa tugasnya, maka dibentuklah PPKI. Apa sih kepanjangan dari PPKI ini? Antum nanti tulis jawabannya di buku catatan. Kemudian yang kelima, sebutkan 2 nilai semangat pendiri negara yang dapat diteladani. Ya, tadi ada beberapa nilai semangat pendiri negara yang bisa kita contoh, bisa kita teladani. Sebutkan 2 saja. Nah, jawabannya ditulis di buku catatan antum, lalu difoto dan dikirim ke nomor 0857 11 2287 atau nomor Pak Yoga ya, nomor WA Bapak. Ditunggu sampai jam 10.30 pagi ini. Jadi langsung dikerjakan pada saat pembelajaran PPKN ya, jangan ditunda-tunda, jangan ditumpuk-tumpuk, langsung dikerjakan pada saat jam pembelajaran ini. Mudah-mudahan waktunya mencukupi ya. Atau nanti bisa juga langsung ditulis jawabannya di WA ya, kalau memang tidak membawa alat tulis ataupun buku catatan. Anak-anak semua, demikianlah pembahasan kita pada pertemuan ini yang bahas sekilas terkait dengan semester 1, bab-babnya, kemudian juga membahas juga terkait dengan bab pertama tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Mudah-mudahan dapat antum mengerti dan dapat antum pahami dan dapat bermanfaat ya ke depannya. Kalau ada hal-hal yang belum jelas, antum bisa tanya ke Bapak langsung melalui Wapri ya, melalui WA di Japri ke Bapak. Kalau ada hal-hal yang belum antum mengerti atau belum antum pahami, boleh antum menanyakan ke Bapak ya lewat WA. Itu saja anak-anak semua materi kita pada kesempatan pertama ini. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya, dan juga nanti jangan lupa dikerjakan kuisnya ya. Kuisnya jangan lupa dikerjakan, nanti antum bisa lihat lagi video ini, kemudian ditulis atau dicatat pertanyaannya, kemudian ditulis jawabannya ya, atau ditulis jawabannya langsung juga, kuisnya boleh ya. Jadi langsung jawabannya ditulis di buku catatan, kemudian dikirimkan ke Bapak lewat WA. Itu saja anak-anak semua, terima kasih banyak. Kemudian mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan antum ya, tetap terapkan protokol kesehatan dengan ketat. Assalamualaikum.